Wait. Kalian mau nonton Thunderbolts? Wait, tunggu dulu. Tonton dulu video ini karena di sini gue bakal ngebahas semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton film Thunderbolts. Ada banyak informasi yang gue bahas di sini, so nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian. Let's explore this universe. Tim superhero barunya Marvel Cinematic Universe, Thunderbolt. Tim ini isinya bukan kayak Avengers atau Guardians of the Galaxy yang biasanya baik-baik. Mereka ini kayak kumpulan orang-orang yang agak di pinggir dunia kepahlawanan. Kadang malah nyerempet-rempet jadi jahat. Tim baru ini ada di sisi abu-abu di MCU, jadi lebih seru karena karakternya ini gak selalu jelas maunya apa. Pembentukan tim ini udah ditis pelan-pelan di Phase 4. Valentina Allegra de Fontaine atau si Val nyari-nyari anggota di beberapa cerita di proyek-proyek di MCU. Marvel Studios memang sengaja mau bikin cerita yang lebih kompleks tentang karakter-karakter yang gak selalu jadi hero. Konsepnya aja udah mirip kayak Suicide Squad dari DC yang isinya ya orang-orang yang gak beres yang dikasih misi berbahaya. Jadi udah kebayang lah ya tim ini bakal jadi kayak gimana. Nah, perjalanan buat membawa tim ini ke layar lebar di MCU ini udah dimulai dari kode-kode kecil dan spekulasi yang makin rame. Setelah pengumuman di pertengahan 2019 kalau Daniel Brühl ini bakal balik lagi jadi Helmut Zemo di serial Disney Plus Hotstar The Falcon and the Winter Soldier. Banyak fans yang mikir ini bisa jadi awal untuk tim Thunderbolt dibentuk. Marvel sendiri baru ngakuin potensi adanya tim Thunderbolt di MCU di tahun 2021, pas lagi seru-serunya Phase 4. Akhirnya, proyek ini beneran dikembangin di bulan Juni 2022 dengan Jack Schreier ditunjuk sebagai sutradara dan Eric Pearson yang nulis naskahnya. Momen pentingnya pas September 2022 di acara D23 Expo di mana anggota inti dari Thunderbolts diumumkan. Jadwal rilis film ini juga sempat beberapa kali diubah. Awalnya mau di Desember 2024, terus jadi Juli 2025, dan akhirnya fix di 2 Mei 2025. Perubahan ini gara-gara mogoknya penulis dan aktor di Hollywood di tahun 2023 yang bikin banyak produksi Marvel jadi mundur. Dan ada juga satu hal yang bikin penasaran, yaitu judul resmi filmnya ditambahin tanda bintang di belakangnya. Dan Kevin Feige udah ngasih bocoran kalau ini tuh tanda yang bakal diungkap di ending filmnya setelah filmnya rilis. Langsung deh dari situ muncul banyak teori dari fans. Thunderbolts ini punya posisi yang penting banget di timeline MCU. Ini jadi film ke-36 dan penutup dari Phase 5. Secara timeline, walaupun posisi pastinya di timeline internal MCU ini masih agak abu-abu, ada beberapa info yang bilang kalau cerita Thunderbolts ini mungkin terjadi di tahun 2027 atau 2028. Kemungkinan setelah kejadian di Captain America Brave New World. Karena ini jadi film terakhir di Phase 5, banyak yang nyangka kalau Thunderbolts ini bakal punya koneksi sama proyek MCU lainnya, termasuk Avengers Doomsday sama Avengers Secret Wars yang juga bakal ngelibatin tim ini. Thunderbolts kemungkinan bakal punya peran yang signifikan dalam ngebentuk arah cerita MCU ke depannya. Mungkin ngenalin tantangan baru, memperkuat dinamika antar karakter, atau bahkan menyelesaikan beberapa plot yang udah ada dari awal Phase 5. Yang nyutradarain Thunderbolts ini adalah Jack Schreier, seorang sutradara yang punya pengalaman di film indie sama serial TV. Jack Schreier ini dikenal lewat karyanya di film yang unik dan menyentuh Robot and Frank pada tahun 2012 sama film misteri tentang masa remaja Paper Towns 2015. Belakangan ini dia juga sempat dapat pujian kritis karena nyutradarain beberapa episode serial Netflix dengan judul Beef pada tahun 2023 yang ternyata punya koneksi sama Thunderbolts juga lewat penulis Lee Sang-jin sama aktor sentri yang pertama ditunjuk yaitu Steven Yeun. Kabarnya, pitch Schreier buat Thunderbolts ini bikin para eksekutif Marvel Studios terkesan banget, sampai akhirnya dia ditunjuk jadi sutradaranya. Jack Schreier juga sempat pengen masukin karakter Manting ke dalam tim Thunderbolts, tapi akhirnya dia mikir kalau karakternya kurang pas sama dinamika tim secara keseluruhan. Dia juga ngasih sedikit petunjuk soal tone filmnya yang katanya punya kegelapan emosional dan bahkan kayak film-film A24 yang dikenal dengan cerita yang fokus ke karakter dan sering punya tema yang deep. Selain itu dia juga nyebutin kalau Toy Story 3 jadi inspirasi yang gak dia sangka-sangka, terutama adegan-adegan yang menyentuh dan emosional.
Otak dibalik cerita Thunderbolts ini adalah trio penulis berbakat. Ada Eric Pearson yang udah nggak asing lagi di MCU, dimana dia sebelumnya udah nulis naskah buat Thor Ragnarok, Black Widow, dan beberapa Marvel one-shots. Terus ada juga Joanna Chalo yang punya latar belakang kuat di serial TV yang fokus ke karakter-karakter. Dia paling dikenal sebagai co-showrunner, penulis, dan produser eksekutif buat serial FX yang dapat banyak pujian, The Bear. Dan sebelumnya dia juga kerja di serial kayak Beef, BoJack Horseman, sama Tuca and Bertie. Tim penulis ini makin kuat dengan ditambahin Lee Sung Jin yang ngasih sentuhan baru ke naskah awalnya. Nah, Lee Sung Jin ini adalah kreator, penulis, dan sutradara dari serial Netflix yang lagi hits, Beef. Yang ngasih sentuhan musik buat Thunderbolts ini adalah band eksperimental Amerika, Son Lux. Son Lux ini udah dapat banyak pengakuan, termasuk nominasi Academy Award buat skor musik mereka yang inovatif dan emosional di film Everything Everywhere All at Once. Ini juga jadi kolaborasi kedua antara Son Lux sama Jack Schreier. Soalnya band ini sebelumnya juga ngisi skor buat filmnya di tahun 2015, Paper Towns. Nah, mereka ini ngerekam skor buat film Thunderbolts di Abbey Road Studios yang legendaris di London. Produsernya sendiri tentunya ada Kevin Feige, presiden Marvel Studios, dan tokoh sentral di balik kesuksesan MCU. Dan yang menarik ada Scarlett Johansson yang dapat kredit sebagai produser eksekutif, dimana dia juga jadi produser eksekutif di film solonya, Black Widow. Nah, kredit produser eksekutif ini mungkin juga ada hubungannya sama negosiasi dan penyelesaiannya dengan Disney soal strategis rilis Black Widow. Selain mereka ada juga Luis D'Esposito, Brian Chapek, sama Jason Tames yang jadi eksekutif produser. Syuting utama film Thunderbolts dilakukan dari Februari sampai Juni 2024 di berbagai lokasi, termasuk di Trilight Studios sama Atlanta Metro Studios di Atlanta. Mereka juga syuting di Utah sama di Kuala Lumpur, Malaysia, di gedung tertinggi kedua di dunia, yaitu Gedung Merdeka 118. Perkiraan budget produksi Thunderbolts ini lumayan gede, di sekitar 180 juta US dollar sampai 200 juta US dollar. Angka ini udah cukup buat standar produksi film MCU yang gede, termasuk buat spendingnya untuk visual effects sama cast yang banyak. Nah, selain biaya produksi, cost promosi dan marketing juga bisa di sekitar 100 juta US dollar sampai 150 juta US dollar. So, kalau dihitung-hitung, total biaya yang dikeluarin buat Thunderbolt ini bisa jadi gede banget nih. Nah, mungkin film ini harus ngasilin antara 700 juta sampai 750 juta di seluruh dunia biar bisa balik modal. Proyeksi awal pendapatan box office di minggu pertama tayang di Amerika agak lebih rendah dari yang biasanya buat film MCU. Perkiraannya antara 63 juta US dollar sampai 85 juta US dollar. Ini nunjukin kalau Thunderbolt mungkin dianggap proyek yang agak lebih beresiko buat Marvel dibanding franchise mereka yang udah lebih mapan. Nah, kesuksesan film ini nantinya bakal bergantung banget sama respon positif dari penonton yang so far dapat respon yang juga positif banget. Film ini punya durasi sekitar 126 menit atau 2 jam lebih 6 menit dan bakal punya 2 post credit scene, 1 mid credit scene dan 1 post credit scene yang paling belakang yang bakal punya koneksi langsung sama film MCU berikutnya. Cast and Character. Film Thunderbolt ini ngasih pemain yang keren-keren banget dan menyatukan muka-muka familiar dari seluruh MCU. Florence Pugh balik lagi jadi Yelena Belova alias Black Widow kedua. Seorang pembunuh bayaran yang jago banget yang dilatih di Red Room dan juga jadi adik angkatnya Natasha Romanoff. Ada Sebastian Stan yang juga balik lagi jadi James Bucky Barnes, seorang super soldier yang udah ditingkatin kemampuannya dengan lengan cybernetik dan dulunya adalah seorang pembunuh bayaran yang dicuci otaknya. Tapi sekarang dia udah jadi senator Amerika. Wyatt Russell balik lagi jadi John Walker aka US Agent, mantan Kapten Amerika yang gelarnya dicopot tapi punya kekuatan dan kelincahan yang ditingkatin secara brutal lewat Super Soldier Serum. Dia direkrut sama Valentina Allegra de Fontaine setelah dipecat jadi Kapten Amerika dan Tentara Amerika. David Harbour balik lagi jadi Alexei Shostakov alias Red Guardian, super soldier Rusia yang jadi tandingan Kapten Amerika dan sosok ayah buat Yelena sama Natasha. Hannah John Kamen balik lagi jadi Avastar alias Ghost yang punya masalah dengan ketidakstabilan kuantum yang bikin dia jadi nggak berwujud dan nggak kelihatan. Ada Olga Kurilenko yang balik lagi jadi Antonia Dreykov alias Taskmaster yang punya kemampuan unik buat niruin gaya bertarung siapa aja yang dia lihat. Dia ini anaknya Dreykov, kepala dari Red Room dan program Black Widow. Ada juga pemain baru di MCU, Louis Pullman sebagai Bob Reynolds alias Sentry. Karakter baru yang kekuatannya luar biasa, sering dibandingin sama Superman. Dia punya kepribadian alter ego yang gelap yang namanya The Void yang bahaya banget.
Terus ada juga Julia Louis-Dreyfus yang balik lagi jadi Valentina Allegra de Fontaine atau Val, bos CIA yang berpengaruh yang bertanggung jawab buat ngerakit Thunderbolts. Dia pertama kali muncul di The Falcon and the Winter Soldier, merekrut John Walker, dan terungkap kalau dia ini jadi bos CIA di Black Panther Wakanda Forever. Dan ada Geraldine Viswanathan yang ikut gabung menjadi Erin, yang dipercaya jadi asistennya Val. Tapi perannya masih belum dikonfirmasi, dimana dia gantiin Ayo Debiri karena masalah jadwal katanya. Storyline. Biar makin seru nonton film Thunderbolts nanti, kayaknya seru juga nih buat kita ngebahas setiap perjalanan karakter yang muncul di sini. Yelena Belova alias Black Widow kedua, pertama kali muncul di film Black Widow 2021. Yelena dikenalin sebagai adik angkatnya Natasha Romanoff. Mereka berdua sama-sama dilatih keras di Red Room. Setelah pengorbanan Natasha di Avengers Endgame, Yelena direkrut sama Valentina di adegan post-credit scene Black Widow yang ngebuat dia ngejar Hawkeye di series Hawkeye di tahun 2021. Karena dia menyangka kalau Hawkeye yang bertanggung jawab atas kematian Natasha. Akhirnya, dia tahu kebenarannya soal pengorbanan Natasha. Skillnya sebagai pembunuh bayaran yang jago banget, ahli dalam pertarungan tangan kosong dan berbagai senjata, bikin dia jadi lawan yang tangguh. Perjalanannya di MCU diwarnai sama kehilangan dan pencarian jati diri. Dan kemungkinan dia jadi pemimpin di Thunderbolts bisa jadi awal yang baru dari ceritanya yang terus berkembang. Nah, di komik, Yelena Belova debut di komik Inhumans isu 5 tahun 1999 dan punya skill yang mirip banget sama Natasha. Awalnya dia pengen ngalahin Natasha sebagai Black Widow. James Bucky Barnes atau Winter Soldier. Sejarah Bucky di MCU ini udah panjang banget. Dari Captain America The First Avengers di tahun 2011, dimana dia jadi sahabatnya Steve Rogers dan sempat dikira mati pas Perang Dunia Kedua. Dia muncul lagi beberapa dekade kemudian di Captain America and the Winter Soldier sebagai pembunuh bayaran yang dicuci otaknya dan punya lengan cybernetik yang kuat. Program di otaknya juga akhirnya dihilangkan lewat berbagai terapi yang dilakukan di Wakanda. Dan sejak itu dia berjuang buat menerima masa lalunya, kayak yang lo lihat di Captain America Civil War sama di film-film Avengers. Perjalanannya dilanjut di series The Falcon and the Winter Soldier, di mana dia bergumul sama identitasnya dan akhirnya menemukan sedikit kedamaian. Kekuatan, kelincahan, dan skill bertarungnya yang udah ditingkatin, ini ditambah dengan lengan vibraniumnya, bikin dia ini jadi individu yang kuat dan unik. Arc penebusan dosanya udah jelas banget dan statusnya sebagai senator AS yang sekarang yang udah diisyaratkan sejak di film Captain America Brave New World kemarin, nambahin lapisan kompleksitas untuk keterlibatannya di film Thunderbolt ini. Di komik, Bucky Barnes ini pertama kali muncul di Captain America Comic isu 1 tahun 1941 sebagai sidekicknya Captain America dan balik lagi sebagai Winter Soldier di Captain America volume 5 isu 1 tahun 2005 yang punya peningkatan dan skill yang mirip kayak yang di MCU. John Walker, aka US Agent. Pertama kali muncul di series The Falcon and the Winter Soldier, di mana John Walker dipilih menjadi pengganti Steve Rogers sebagai Captain America oleh pemerintah, tanpa persetujuan dari Sam yang ditunjuk langsung sama Steve Rogers buat gantiin dia. Sam menyerahkan shield titipan Steve Rogers di museum, tapi pemerintah malah ngenalin John Walker sebagai Captain America yang baru. Sebagai tentara, John Walker ini punya prestasi yang mentereng dan bisa dibilang pinter banget. Tapi kelakuan dan emosinya ternyata nggak stabil dan metodenya ini jadi brutal. Dia adalah orang yang membuat shield Captain America memakan nyawa manusia. Ini bikin dia dicopot dari gelarnya dan dipecat dengan tidak hormat dari militer. Di akhir series, dia direkrut sama Valentina Allegra de Fontaine dan diganti namanya menjadi US Agent. Nah, John Walker punya fisik yang ditingkatkan secara buatan yang ngasih dia kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, stamina, dan refleks yang super. Mirip kayak kemampuan Captain America. Keinginannya buat mengabdi dan perjuangannya sama keterbatasan dirinya bikin dia jadi anggota Thunderbolts yang kompleks dan berpotensi nggak stabil. John Walker sendiri debut di komik sebagai Super Patriot di Captain America isu 323 di tahun 1986 sebelum jadi Captain America baru dan akhirnya menjadi US Agent. Dia juga punya kemampuan fisik yang ditingkatin di komik. Alexei Shostakov alias Red Guardian. Debut pertama kali di film Black Widow, Alexei Shostakov ini kayak Kapten Amerikanya Rusia, seorang super soldier di era Uni Soviet dan sosok ayah buat Natasha sama Yelena. Walaupun dia suka ngeklaim pernah ngelawan Kapten Amerika, yang kayaknya juga ini bohong, dia punya kekuatan, daya tahan dan kecepatan dan kelincahan, stamina dan refleks yang juga ditingkatin. Mirip kayak kemampuan Kapten Amerika. Kepribadiannya yang heboh dan rasa sayangnya yang tulus buat anak-anak angkatnya juga nambahin dinamika unik buat tim ini.
Red Guardian pertama kali muncul di komik di Avengers isu 43 tahun 1967. Ada beberapa orang yang pernah jadi Red Guardian, tapi biasanya mereka punya kekuatan dan skill bertarung yang ditingkatin. Avastar alias Ghost pertama kali muncul di Ant-Man and the Wasp pada tahun 2018, di mana Avastar ini punya masalah sama ketidakstabilan kuantum gara-gara kecelakaan yang ngelibatin penelitian ayahnya. Kondisi ini bikin dia bisa menembus benda padat dan jadi nggak kelihatan. Kemampuannya dimanfaatkan sama S.H.I.E.L.D. buat jadi senjata mematikan dalam misi-misi spionase rahasia. Awalnya dia muncul sebagai antagonis yang pengen nyembuhin kondisinya. Dia dirawat sama Bill Foster buat dicariin obatnya. Sampai akhirnya dia diurusin sama Hank Pym dan Janet Van Dyne yang punya ilmu lebih mendalam di bidang kuantum. Kondisi dan motivasinya sekarang masih agak misterius. Jadi dia bisa jadi kartu liar nih di tim Thunderbolts. Di komik, Ghost ini debut pertama kali di komik Iron Man isu 219 di tahun 87. Dan dia punya kostum canggih yang bisa bikin dia nggak berwujud dan nggak kelihatan. Antonia Dreykov alias Taskmaster. Debut pertama kali di film Black Widow, Antonia Dreykov ini adalah anaknya Jenderal Dreykov, kepala Red Throne dan program Black Widow. Dia adalah korban selamat dari misi pembunuhan Dreykov yang dilakukan sama Natasha Romanoff di Rusia. Di mana misi ini gagal dan Dreykov tetap selamat, tapi ternyata anak perempuan Dreykov jadi korban luka parah dari insiden itu. Dia akhirnya dirawat dan diprogram sama bapaknya sendiri sebagai senjata dan pembunuh suruhan bapaknya. Sebagai Taskmaster, dia punya kemampuan luar biasa buat niruin gaya bertarung siapa aja yang dia lihat. Bikin dia jadi lawan yang jago banget dan gak ketebak. Walaupun awalnya kayak dikontrol sama ayahnya lewat chip implant, tapi di akhir Black Widow, dia udah dibebasin sama Natasha. Skill bertarungnya yang luar biasa bikin dia jadi aset yang berbahaya buat Thunderbolts. Taskmaster debut pertama kali di komik Avengers isu 195 di tahun 80 dengan kemampuan yang sama, yaitu bisa meniru gaya bertarung lawannya. Seringnya dia pakai skill ini buat jadi tentara bayaran dan ngelatih orang lain. Bob Reynolds alias Sentry. Ini adalah karakter baru di MCU dengan nama lengkap Robert Reynolds. Dia dikenal di Marvel Universe sebagai salah satu superhero terkuat yang bernama Sentry. Robert Reynolds sendiri awalnya diceritakan sebagai pecandu narkoba yang satu hari masuk ke lab Profesor Cornelius yang menyempurnakan sebuah super soldier serum yang bernama Golden Sentry Serum. Golden Sentry Serum ini awalnya diinisiasi sama Departemen K dari Kanada yang bertanggung jawab sama program Weapon X dan juga sisa-sisa ilmuwan Nazi di Project Operation Rebirth. Tujuan mereka adalah untuk membuat super soldier serum yang 100 kali lipat lebih kuat dari serum Captain America. Nah, Robert ini make Golden Sentry Serum supaya dia bisa high dan hasilnya dia malah mendapatkan super power dan kekuatan setara dengan 1 juta matahari yang meledak. Bisa dibilang dia ini adalah Superman versi Marvel. Salah satu aspek yang paling kompleks dari Sentry adalah keberadaan alter egonya yang jahat yang bernama The Void. The Void sendiri berasal dari sebuah virus mental yang dibuat sama seorang mutant illusionist yang bernama Mastermind. Virus ini ditaruh di pikirannya Sentry dan menciptakan sebuah delusi, di mana setiap Sentry menggunakan kekuatannya, maka monster Void ini bakal muncul dan menghancurkan dunia. Di mana di beberapa momen, hal ini kejadian dengan persona Void yang men-take over tubuh dan kekuatan Sentry. Void sendiri bisa dibilang adalah sisi gelap dari kekuatan Sentry yang mewakili segala ketakutan dan kegilaan di dalam dirinya. Nah, Sentry sendiri pertama kali muncul di komik The Sentry isu 1 yang muncul di tahun 2000. Valentina Allegra de Fontaine atau Val pertama kali muncul di series The Falcon and Winter Soldier dan sejak itu dia kelihatan jadi sosok misterius dan berpengaruh yang bergerak di belakang layar. Rekrutannya ke John Walker dan Yelena Belova menunjukkan kalau dia ini lagi ngerakit tim buat tujuannya sendiri yang kayaknya berhubungan sama misi-misi pemerintah. Di film Black Widow, beberapa waktu setelah kejadian di Avengers Endgame, Val menemui Yelena Belova, adik angkatnya Natasha Romanoff di makamnya Natasha. Setelah menunjukkan simpati palsu, Val ngasih Yelena target baru, yaitu Clint Barton. Val memanipulasi Yelena yang bilang kalau Clint Barton bertanggung jawab atas kematian Natasha. Nah, dia menggunakan kesedihan dan kemarahannya Yelena untuk mengarahkan si Yelena ini ke misinya sendiri. Penampilan ini secara khusus mengarahkan ke alur cerita Yelena di series Hawkeye. Nah, di Black Panther Wakanda Forever terungkap kalau Val ternyata memegang posisi yang sangat tinggi. Dia adalah direktur CIA. Dan Agent Everett Ross ternyata juga adalah mantan suaminya. Dia terlibat langsung dalam kepentingan Amerika untuk menguasai vibranium yang langsung berseberangan visinya sama Everett Ross, mantan suaminya.
Nah, sifatnya yang licik dan suka memanipulasi bikin dia jadi pemain kunci dalam pembentukan dan arah Thunderbolts. Di komik, Val ini debut di komik Strange Tales isu 159 tahun 67 sebagai Agent S.H.I.E.L.D. yang sejarahnya kompleks dan koneksinya ke berbagai organisasi mata-mata. Dari sinopsis resmi Thunderbolts, ngebocorin kalau tim anti-hero yang gak biasa ini bakal kejebak dalam situasi yang mematikan, yang membuat mereka harus kerjasama buat misi yang berbahaya. Dari trailer juga menunjukkan kalau Valentina Allegra de Fontaine yang merakit tim ini, ngasih mereka tugas masing-masing, mirip kayak premis Suicide Squad. Yang menarik, dari trailer kelihatan juga misi mereka ini dirancang untuk jadi misi bunuh diri buat tim ini. Yang awalnya, mereka ini disuruh saling bunuh dan nantinya mereka bakal kerjasama untuk melawan balik. Trailernya juga banyak menampilkan sosok Sentry yang mengancam dan alter egonya yang destruktif, yaitu The Void. Nah, keterlibatan Valentina sebagai dalang di balik pembentukan tim ini menunjukkan kalau dia ini mungkin punya agenda tersembunyi atau tujuan khusus ngerakit orang-orang ini. Nah, berbagai teori populer fans soal Thunderbolt ini ngasih gambaran yang lebih jelas soal potensi alur ceritanya. Salah satu teori yang paling kuat bilang kalau Sentry atau The Void ini memang bakal jadi antagonis utama di film ini. Jadi ancaman besar yang harus diatasi sama tim Thunderbolt. Beberapa teori juga nyebutin kalau Sentry awalnya mungkin kelihatan kayak sekutu tim ini, tapi lama-lama dia bakal kalah sama pengaruh sisi gelapnya, The Void. Bahkan ada spekulasi kalau kemunculan The Void ini bisa jadi kayak dimensi atau alam semesta alternatif yang harus dijelajahi sama para karakter ini. Nah, teori lain juga menyebutkan kalau Val ini dalang sebenarnya dibalik semua kejadian di film ini. Dia memanipulasi tim ini buat kepentingannya sendiri dan mungkin bahkan dia yang bertanggung jawab atas munculnya ancaman Sentry karena program penciptaan Sentry itu adalah idenya dia. Nah, tanda bintang misterius di judul filmnya juga bikin banyak spekulasi. Ada teori yang nyebutin kalau itu adalah kode halus kalau Thunderbolts ini nantinya bakal ganti nama jadi versi New Avengers-nya MCU di akhir film. Teori lain juga bilang kalau Bucky Barnes sama Red Guardian mungkin punya peran yang agak kecil di awal-awal, tapi keterlibatan mereka bakal makin penting di babak-babak terakhir. Ada juga yang bilang kalau karakter Erin awalnya mau dijadiin karakter komik Songbird yang join juga di sini. Nah, tone filmnya secara keseluruhan juga diprediksi bakal mirip kayak Guardians of the Galaxy yang fokus ke sekelompok orang aneh yang akhirnya jadi kayak keluarga. Sutradaranya, si Jack Schreier sempat ngasih petunjuk soal peran penting Sentry di event MCU selanjutnya. Khususnya, dia nyebutin potensi pentingnya si Sentry ini buat Avengers Doomsday. Fokus ketidakstabilan Sentry dan potensi transformasinya jadi The Void yang destruktif ini mirip banget sama penggambaran dia di komik. Nah, ini bakal jadi konflik utama yang bisa jadi visualnya ini bakal keren banget dan ceritanya juga menarik di film Thunderbolts. Movie and Comic Recommendation. Sebelum nonton film ini, kalian bisa nonton film Black Widow dulu, dimana film ini ngenalin Yelena Belova, Red Guardian, sama Taskmaster yang ngasih juga latar belakang dan hubungan mereka. Kalian juga bisa ngikutin series The Falcon and the Winter Soldier, dimana series ini ngenalin John Walker sama Valentina Allegra de Fontaine sambil ngembangin lebih lanjut perjalanan Bucky Barnes setelah Endgame. Kalian juga bisa nonton Ant-Man and the Wasp tahun 2018, dimana film ini mengenalkan Avastar alias Ghost soal kekuatan uniknya dan situasinya. Kalian juga bisa nonton Captain America The First Avengers, Captain America The Winter Soldier, dan Captain America Civil War, dimana film ini penting banget buat ngerti sejarah dan perkembangan karakter Bucky Barnes juga. Kalian juga bisa nonton Avengers Endgame, dimana film ini juga ngasih konteks buat kematian Natasha Romanoff dan dampaknya yang besar buat Yelena Belova dan juga si Red Guardians. Kalian juga bisa nonton series Hawkeye, dimana series ini langsung ngelanjutin ceritanya Yelena setelah Black Widow yang nunjukin bagaimana dia mengejar Clint Barton. Kalian juga bisa nonton Captain America Brave New World, dimana ini ngasih konteks tambahan buat statusnya Bucky dan mungkin juga ngebangun beberapa kejadian di Thunderbolts. Kalian juga bisa baca komik Thunderbolts volume 1 dari tahun 1997 sampai 2003, dimana ini adalah seri original yang ngenalin konsep inti dari Thunderbolts dan twist awalnya yang bikin kaget. Terus juga Thunderbolts isu 2 yang rilis 2006 sampai 2012, dimana cerita intinya adalah Norman Osborn yang memimpin tim Thunderbolts dan ini juga terjadi setelah event Civil War. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton Thunderbolts. Ini lumayan panjang juga videonya, so mudah-mudahan kalian sampai di ending ini dan semoga semua informasi yang gue kasih di video ini nambah wawasan kalian juga. So thank you udah nonton video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.